Halo semuanya, selamat pagi. Di podcast kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang cukup menarik. Beliau ini banyak berkontribusi di balik layar untuk kemerdekaan Indonesia. Siapakah beliau? Kita lihat nanti. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu ya. Saya sendiri Diajeng Sekar Gendis. Nama saya Yusuf Nurdayat dan kami berdua yang akan menjadi host di podcast kali ini. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk dengan para narasumber. Halo semua, nama saya Fadil Evansyah. Aku Fakih Tirta Pratama. Saya Hilmi Inayatul Haq. Dan nama saya Muhammad Fajri. Oke, jadi tadi kan kita udah kenalan nih ya sama rekan aku dan sama para narasumber yang akan memberikan kita wawasan yang lebih luas tentang tokoh ini. Jadi, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh yang tentunya kalian sudah kenal sih, yaitu beliau adalah Muhammad Hatta. Sebelumnya, Muhammad Hatta itu siapa sih? Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, adalah sosok pemimpin yang berwatak jujur dan disiplin, muslim yang soleh, negarawan yang demokrat, dan ekonom yang kerakyatan. Oh, jadi beliau terkenal baik ya di masyarakat? Tentu aja, Muhammad Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 loh. Ayahanda Hatta adalah Haji Muhammad Jamil, seorang guru mursyid. Mursyid itu sebuah persaudaraan sufi atau tarekat di Sumatera Barat. Ayahnya ini meninggal dunia ketika Hatta berusia 8 bulan. Ibunda Hatta bernama Siti Saleha. Jadi gitu. Di balik nama Muhammad Hatta sendiri, ada makna atau cerita di baliknya nggak? Jadi menurut Hamka, sahabat dekat Hatta, nama Muhammad Hatta berasal dari Muhammad Atta, yang diambil dari nama lengkap seorang tokoh muslim yaitu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdul Karim ibnu Atailah al-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Hatta merupakan keturunan ulama Minangkabau. Hatta juga anak bungsu dan anak laki-laki satu-satunya. Lingkungan keluarga ibunya yang kemudian mengurus Hatta kecil beserta 6 saudara perempuannya di Bukit Tinggi. Wah, banyak juga ya saudaranya Hatta. Setelah ayah Hatta meninggal, apakah Hatta tinggal hanya bersama ibunya? Iya, Hatta kemudian masuk sekolah Belanda. Setelah rencana pamannya yang ia sebut kakak gaekku untuk membawa keponakannya yang yatim ini bersekolah agama di Makkah gagal. Selama berada di Bukit Tinggi, sekali 6 bulan Hatta menemui ayah gaek itu ke Batu Hampar. Kepadanya lah Hatta bertanya dengan kritis tentang pemahaman tauhid dan akidah yang tidak masuk akalnya, tapi diyakini masyarakat pada umumnya. Meskipun tidak menganut ajaran tarekat, Hatta menjadi muslim yang saleh demi menghormati predikat nenek moyangnya yang ulama termuka itu, di samping keyakinannya sendiri tentang agama dianutnya. Beliau ini tokoh yang soleh ya. Beliau dengan ayah gaeknya juga dekat. Iya, tentu saja. Kalau Ibu Hatta sendiri berasal dari mana? Nah, asal-usul Ibunda Hatta ini tidak diketahui. Yang dikenal Hatta sendiri hanya ayah dari ibunya atau kakeknya Hatta sendiri. Dia seorang pengusaha angkutan pos antara Bukit Tinggi dan Lupuk Sikaping dengan menggunakan kuda. Hatta memang menyebut keduanya dengan Pak Gaek dan Mak Gaeknya. Apakah setelah ayah Hatta meninggal dunia, Saleha melanjutkan hidup sendiri? Tentu saja tidak. Setelah Saleha menikah dengan Muhammad Jamil, cucu Syekh Batu Hampar, dari pernikahan itu lahirlah Rofiah dan Muhammad Hatta. Ketika ayahnya meninggal, Saleha menikah lagi dengan Haji Ning, pengusaha asal Palembang. Dari pernikahan itu lahirlah 4 orang adik perempuan Hatta. Hatta sendiri apa dia berpendidikan sejak dini? Tentu saja, Muhammad Hatta menempuh pendidikan dasarnya di Sekolah Melayu pada tahun 1913 saat usianya 11 tahun. Ia lulus dari sekolah dasar pada 1916 dan melanjutkan pendidikan ke Eurovisie Lager School atau disebut ELS di Padang. Pada tahun 1915, sebenarnya Hatta telah lulus ujian masuk Hugerberger School atau disebut HBS di Jakarta, setara dengan SMA. Namun, karena usianya yang masih muda, sang ibu menginginkan Hatta tetap berada di Padang. Akhirnya, ia melanjutkan pendidikannya di Mir Yuat Gebreit Lager Onderwijs
atau disingkat MULO hingga lulus pada tahun 1919. Setelah itu, Hatta melanjutkan ke HBS dan berhasil lulus dengan hasil sangat baik pada tahun 1921. Apakah Hatta lanjut ke perguruan tinggi? Pastinya, Hatta menempuh pendidikan tinggi di Rotterdam, Belanda. Ia mempelajari ilmu ekonomi di Netherlands Handelshogeschool School, yang kini dikenal sebagai Erasmus University. Selama menempuh pendidikan, Hatta aktif dalam berbagai organisasi. Ketika masih di Padang, ia menjadi bendahara Jong Sumatranen Bon cabang Padang. Saat pindah ke Jakarta, ia melanjutkan peran yang sama di organisasi pusat. Apakah setelah menjadi bendahara di organisasi pusat, Hatta kembali mengikuti organisasi lain? Iya, benar sekali. Di Belanda, Hatta bergabung dengan Indisch Vereniging atau Perhimpunan Hindia pada tahun 1922 sebagai bendahara. Organisasi ini awalnya merupakan wadah pertemuan pelajar Indonesia di Belanda, namun kemudian berkembang menjadi gerakan politik setelah kedatangan tokoh-tokoh Indisch Vertige seperti Ki Hajar Dewantara, Dawes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo. Pada tahun 1913, dari sinilah pemikiran politik Hatta semakin berkembang, terutama karena sering menghadiri ceramah-ceramah politik. Oh, jadi dia mulai kenal politik dari situ ya? Iya, Oke, Hatta sendiri, apakah dia punya seorang tokoh yang dikagumi? Ada, yaitu seorang tokoh bernama Abdul Muiz yang menjadi salah satu tokoh yang sangat dikagumi oleh Hatta. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Setelah bergabung ke Indisch Vereniging atau Perhimpunan India, apakah Hatta bergabung ke organisasi lain? Tentunya, pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Kolonialisme di Belanda dan bersahabat dengan nasionalis asal India, Jawaharlal Nehru. Kegiatan politik Hatta menyebabkan ia ditangkap oleh pemerintah Belanda dan dipenjara di Den Haag pada 23 September 1927. Ia dibebaskan pada 22 Maret 1928 setelah menyampaikan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Setelah dibebaskan, Hatta tetap di sana atau pulang ke Indonesia? Setelah bebas, Hatta kembali ke Indonesia pada tahun 1932 dan bergabung dengan Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang fokus pada peningkatan kesadaran politik rakyat melalui pelatihan. Karena aktivitas politiknya, Hatta kembali ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda bersama Sultan Syahrir pada Februari 1934 dan diasingkan ke Boevendigul. Lalu dipindahkan ke Banda Neira selama 6 tahun. Ia juga sempat dipenjara di Sukabumi pada tahun 1942 dan dibebaskan pada 9 Maret 1942. Cukup lama ya dia diasingkan atau ditahan oleh Belanda itu dari tahun 1934 sampai 1942. Kalau waktu Jepang yang berkuasa, apakah Hatta berkontribusi juga? pastinya. Pada masa pendudukan Jepang, Hatta bersama Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Muhammad Mansur memimpin Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. Menjelang kemerdekaan Indonesia, ia dipilih menjadi Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Bersama Soekarno, Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Aku mau nambahin dong. Jadi, setelah kemerdekaan, Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia melalui sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Selain menjadi Wakil Presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan 1948 hingga 1949 serta Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat dari Desember 1949 hingga Agustus 1950. Pada 1 Desember 1956, ia mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden karena perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno. Oh, jadi itu alasan beliau mengundurkan diri. Setelah beliau mengundurkan diri,
Gimana? Setelah tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara, Hatta lebih banyak berperan di balik layar dan tetap aktif dalam pemikiran politik. Ia menerbitkan buku Demokrasi Kita sebagai kritik terhadap kebijakan Soekarno yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. 6 tahun kemudian, pada 23 Oktober 1986, ia dianugerahi gelar pahlawan proklamator bersama Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 81 TK 1986. Oke, jadi gitu perjalanan dari hidup Muhammad Hatta dari mulai lahir sampai beliau wafat. Mungkin cukup segitu dulu untuk podcast kali ini. Makasih ya buat para narasumber. Iya, sama-sama.